Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Siti Sania Habibah dengan nomor induk mahasiswa 1262082020778. Yang kedua, Syafira Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 1262082020778. Ketiga, Zafa Maira Khotrunada dengan nomor induk mahasiswa 12620820201 yang akan mempresentasikan materi tentang kloroplas. Pengertian kloroplas. Kloroplas merupakan sebuah plastida yang memiliki kandungan klorofil. Fungsi kloroplas suatu tumbuhan adalah sebagai tempat terjadinya atau berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas ini merupakan sebuah organel sel yang memiliki membran dan hanya bisa ditemukan pada sel suatu tumbuhan. Kloroplas merupakan suatu tempat terjadinya pembuatan klorofil. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia di dalam proses pembentukan zat makanan, seperti misalnya karbohidrat yang terjadi pada tumbuhan hijau. Hal ini selalu berhubungan dengan istilah klorofil. Klorofil merupakan sebuah pigmen yang memiliki fungsi memberikan warna hijau pada suatu tumbuhan. Selain itu, klorofil menjadi suatu molekul yang utama. Dari proses fotosintesis suatu tumbuhan di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap. Kloroplas yang ada pada tumbuhan tersusun di dalam lapisan tunggal sitoplasma. Bentuknya pada ganggang bisa seperti spiral, mangkuk, bintang yang menyerupai jaring, bahkan seringkali disertai dengan perinoid. Kloroplas memiliki kandungan ribosom dari tipe prokariotik, mesin sintesis, protein, serta DNA lingkar. Kloroplas organel yang bertanggung jawab untuk fotosintesis. Dalam banyak hal yang mirip dengan mitokondria, kloroplas dan mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi metabolik. Keduanya telah berevolusi melalui simbiosis. Keduanya mengandung genetik mereka sendiri. Namun, kloroplas lebih besar dan lebih kompleks daripada mitokondria. Dan mereka melakukan beberapa lemparan penting untuk menambahkannya ke pembentukan ATP. Yang terpenting, kloroplas bertanggung jawab atas perubahan fotosintesis CO2 menjadi karbohidrat. Selain itu, kloroplas mensintesis asam amino, asam lemak, dan komponen lipid dari membrannya sendiri. Selanjutnya, struktur organel kloroplas. Kloroplas merupakan organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Organel ini mengandung pigmen fotosintesis yang mampu melangsungkan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan digolongkan sebagai produsen karena kemampuannya menghasilkan makanan sendiri. Kloroplas merupakan plastida yang mengandung klorofil. Struktur organel kloroplas tersusun atas satu, membran luar. Membran luar yang ada pada kloroplas memiliki fungsi untuk mengatur masuk maupun keluarnya zat padat serta zat cair. Membran luar yang terdapat di dalam struktur kloroplas ini merupakan jenis membran yang sangat permeabel. Yang kedua, ruang antar membran. Ruang antar membran memiliki fungsi sebagai pemisah ruang antara membran luar dengan membran dalam. Untuk ukuran tebalnya perkiraan adalah sebesar 10 nm. Yang ketiga, membran dalam. Salah satu bagian dari struktur kloroplas suatu tumbuhan yaitu membran dalam. Fungsi dari membran dalam pada kloroplas yaitu sebagai penghalang antara sitosol dengan stroma. Yang keempat, tilakoid. Fungsi dari tilakoid ini adalah sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Perannya adalah untuk menangkap energi dari cahaya matahari. Yang kelima, stroma. Membran yang ada pada bagian dalam kloroplas yaitu berupa stroma yang membungkus cairan pada suatu kloroplas. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya suatu reaksi gelap fotosintesis berupa amilum atau pati. Yang keenam, granum. Granum bentuknya seperti uang logam dan merupakan sekumpulan tilakoid yang bentuknya bertumpuk-tumpuk. Fungsi dari granum pada kloroplas yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi terang suatu proses fotosintesis. Yang ketujuh, DNA plastida. DNA plastida berperan dalam proses replikasi kloroplas maupun pembelahan sel pada kloroplas dan merupakan gen pembawa sifat pada plastida. Yang ke-8, ribosom. Salah satu bagian dari membran pada kloroplas lainnya yaitu ribosom. Ribosom memiliki fungsi yaitu sebagai tempat terjadinya suatu proses sintesis protein. Yang ke-9, plastoglobula. Plastoglobula adalah salah satu senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas suatu tumbuhan.
Senyawa ini adalah lipid yang bentuknya globul. Yang ke-10, pati atau amilum. Pati atau amilum merupakan hasil dari fotosintesis yang penyimpanannya dalam bentuk amilum atau pati. Fungsi dan peran kloroplas. Kloroplas memiliki beberapa fungsi dan peran. Yang pertama, kloroplas berfungsi dan berperan sebagai tempat fotosintesis. Kloroplas adalah organel pada sel tumbuhan yang berfungsi sebagai alat fotosintesis yang mengandung sistem kompleks membran tilakoid di interiornya. Membran ini mengandung pigmen dan enzim yang menyerap cahaya dan menghasilkan ATP selama fotosintesis. Bagian penting dari kloroplas yang berperan aktif dalam proses fotosintesis ini adalah pigmen klorofil atau zat hijau daun. Di dalam kloroplas terdapat butiran-butiran yang disebut granum. Antara granum yang satu dengan granum yang lain dihubungkan oleh satu lamela yang disebut dengan lamela antar granum. Satu granum disusun oleh unit yang disebut tilakoid. Klorofil A dan klorofil B terdapat di dalam membran tilakoid tersebut. Grana yang terdapat di dalam cairan yang disebut stroma. Pigmen penyerap cahaya yang tersusun atas klorofil A yang panjang gelombangnya 600-700 nanometer dan klorofil B yang panjang gelombangnya 400-500 nanometer. Terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem merupakan satuan fungsional penangkap cahaya. Satu fotosistem tersusun oleh sekitar 200 molekul klorofil. Fotosistem ada dua macam, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 sebagian besar tersusun oleh klorofil A, sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang antara 600-700 nanometer. Fotosistem 2 tersusun oleh lebih banyak klorofil B, sehingga menyerap cahaya dengan panjang gelombang 400-500 nanometer. Di dalam fotosistem terdapat molekul pigmen khusus berupa klorofil A yang dikombinasikan dengan protein khusus yang disebut dengan pusat reaksi. Klorofil lainnya selain pusat reaksi disebut dengan penangkap cahaya atau molekul antena. Sesuai dengan namanya, pigmen-pigmen yang berfungsi untuk menyerap energi cahaya dan mengirimkannya ke reaksi pusat reaksi untuk diubah menjadi energi kimia. Sebagaimana bisa dilihat gambar struktur fotosistem yang ada di samping. Dalam fotosintesis ini ada dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi jika terdapat cahaya matahari dan berlangsung di dalam bagian grana. Pada reaksi terang terjadi penyerapan energi matahari oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini tersimpan dalam dua jenis molekul berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH. Pada saat reaksi terang terjadi fotolisis, yaitu penguraian air oleh cahaya yang menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Fotolisis merupakan pemasok elektron dalam reaksi terang. Selama reaksi terang, terdapat dua jalur aliran elektron, yaitu fotofosforilasi non-siklis dan fotofosforilasi siklis. Istilah fotofosforilasi digunakan karena elektron dibangkitkan energinya oleh foton cahaya dan kemudian menyumbangkan energinya untuk fosforilasi ADP guna mensintesis ATP. Dalam fotofosforilasi non-siklis digunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2 serta hanya ada satu arah aliran elektron saja, terutama dari air ke NADP+. Untuk setiap dua elektron yang masuk ke jalur ini dihasilkan 2 ATP dan 1 NADPH. Fotofosforilasi siklis merupakan reaksi terang yang paling sederhana karena hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Aliran elektronnya membentuk siklus karena elektron yang tereksitasi yang berasal dari P700.
Untuk setiap elektron yang masuk ke fotofosforilasi siklis disintesis 1 ATP melalui kemiosmosis. Pada jalur ini tidak terbentuk NADPH dan juga oksigen. Sebagaimana bisa dilihat di gambar samping. Dalam fotosintesis, selain terjadi reaksi terang, juga terjadi reaksi gelap. Reaksi gelap ini dapat berlangsung baik jika ada cahaya maupun tanpa cahaya. Reaksi ini terjadi di dalam bagian stroma. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan sebagai sumber energi untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa. Pembentukan glukosa dari karbon dioksida adalah melalui proses siklus Kelvin-Benson. Awalnya, karbon dioksida difiksasi oleh molekul akseptor karbon dioksida yaitu ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP, suatu gula berkarbon 5, menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau disingkat dengan G3P atau fosfogliseraldehid PG. Reaksi karboksilasi ini dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau Rubisco. Kemudian tiap molekul G3P difosforilasi menggunakan ATP, lalu direduksi menggunakan NADPH membentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau triosa fosfat, gula berkarbon 3. Selanjutnya, dengan menggunakan ATP, beberapa molekul triosa fosfat digunakan untuk meregenerasi RUBP melalui serangkaian reaksi guna menyediakan lebih banyak akseptor karbon dioksida sehingga siklus dapat berlanjut. Molekul triosa fosfat yang tersisa diubah menjadi senyawa organik lainnya, meliputi monosakarida, disakarida, polisakarida, lemak, dan protein. Untuk setiap 6 molekul triosa fosfat yang terbentuk, hanya 1 yang digunakan untuk membentuk produk fotosintesis, sedangkan 5 molekul lainnya didaur ulang untuk membentuk RUBP. Fungsi dan peran kloroplas yang nomor 2 yaitu kloroplas sebagai organel penghasil energi. Kloroplas adalah organel yang terbesar dan paling khas dalam sel tumbuhan dan ganggang hijau. Panjangnya bisa mencapai 10 meter dan biasanya tebal 0,5 sampai 2 meter, tetapi ukurannya bervariasi dan bentuk di sel yang berbeda, terutama di antara alga. Selain membran ganda yang mengikat kloroplas, organel ini juga mengandung sistem internal yang luas dari kantong terbatas membran yang saling terhubung yang disebut dengan tilakoid, yang diratakan untuk membentuk cakram. Tilakoid sering membentuk tumpukan yang disebut grana dan tertanam dalam matriks stroma. Membran tilakoid mengandung pigmen hijau atau klorofil dan pigmen lain yang menyerap cahaya serta enzim yang menghasilkan ATP selama fotosintesis. Beberapa ATP yang digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi zat antara 3 karbon oleh enzim yang terletak di stroma. Zat antara kemudian diekspor ke sitosol dan diubah menjadi gula. Sama halnya berkaitan dengan fungsi kloroplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis, maka secara otomatis pula kloroplas berperan juga dalam menghasilkan energi bagi tumbuhan. Kloroplas mengkonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan dan energi bagi tumbuhan. Saya Zawa Mera Kostrunada akan melanjutkan presentasi dari Siti Saniyah tentang komposisi kimia organel kloroplas. Membran tilakoid terdiri atas lipida kurang lebih 50%, kurang lebih 10% lipida terdiri atas fosfolipida. Lipida yang khas bagi klorofil yaitu galaktolipida dan sulfolipida yang terdiri atas masing-masing 45% dan 4% dari total lipida. Selain itu juga terdapat molekul-molekul lipida seperti klorofil kira-kira 20% dari total membran tilakoid, karotenoid, dan plastoquinone dan diferensiasi DNA pada kloroplas.
Kloroplas berasal dari kloroplas yang sudah ada selama daur hidup tumbuhan tinggi dan diteruskan ke sel-sel turunannya selama pembelahan sel. Penyempitan terjadi dekat tengah-tengah plastida dan kedua turunan dihasilkan dari pemisahan membran-membran di daerah itu. Umumnya, pembelahan kloroplas tidak serempak di dalam jaringan atau sel tumbuhan. Sejumlah faktor-faktor lingkungan mempengaruhi replikasi dan diferensiasi. Karena itu, puncak replikasi akan terlihat apabila keadaan lingkungan optimal. Replikasi dan diferensiasi kloroplas dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan tertentu seperti cahaya, suhu, regulator pertumbuhan, dan mineral.